Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di vlog kampus aku. Hari ini kita bakal lanjut bahas materi yang sama, yaitu ekonomi mikro. Salah satu mata kuliah dasar tapi penting banget buat kita yang kuliah di jurusan ekonomi atau manajemen. Jadi siapin catatan kalian ya, karena aku juga bakal kasih contoh nyata biar kalian makin ngerti. Yuk kita bahas bareng. Dampak kenaikan upah minimum terhadap UMKM, peningkatan UMP di beberapa daerah itu sudah di level merugikan masyarakat pada umumnya, terlebih terhadap UMKM bahkan pekerjaan itu sendiri. Nah, kita pahami dulu, kenaikan UMP jika tidak diimbangin dengan kenaikan produktivitas akan menyebabkan kenaikan harga barang-barang kebutuhan. Contohnya seperti ini. Pemerintah menaikkan UMP Kalimantan Timur 10% dari Rp3.200.000 menjadi Rp3.520.000. Kebijakan ini meningkatkan daya beli pekerja, namun juga menambah beban biaya bagi pelaku UMKM seperti Warung Rasa Nusantara. Kita bisa lihat awalnya yang Rp3.200.000 setelah UMP baru menjadi Rp3.520.000, maka perubahan terjadi ialah Rp320.000. Mari kita lihat berdasarkan data tabel di bawah. Gaji 15 karyawan sebelum UMP baru ialah 48 juta, setelah UMP baru ialah 52.800.000. Perubahan terjadi ialah 4.800.000. Bahan baku sebelum UMP baru 30 juta, setelah UMP baru ialah 31 juta. Perubahan terjadi ialah 1 juta. Sewa dan pajak sebelum UMP baru dan setelah UMP baru sama-sama 12 juta. Tidak ada perubahan. Untuk total biaya sebelum UMP baru ialah 90 juta rupiah, setelah UMP baru ialah 95.800.000 rupiah. Perubahan ialah 5.800.000 rupiah. Untuk pendapatan sebelum UMP baru ialah 105 juta rupiah, setelah UMP baru ialah 105 juta rupiah. Di sini juga tidak ada perubahan setelah maupun sebelum UMP baru. Untuk laba bersih sebelum UMP baru ialah 15 juta, setelah UMP baru ialah 9.200.000. Perubahan terjadi ialah 5.800.000 rupiah. Penurunan laba ialah 38,67%. Didapat dari rumus persentase penurunan sama dengan penurunan laba dibagi laba awal dikali 100%. Penurunan laba ialah selisih laba sebelum UMP baru dikurang laba setelah UMP baru, ialah 15 juta rupiah dikurang 9.200.000 rupiah menghasilkan 5.800.000 rupiah. Maka hasil ini dibagi laba awal 15 juta rupiah dikali 100% menghasilkan 38,67%. Pilihan strategi. Strategi 1, harga tetap, jumlah pekerja 15, outputnya ialah 105 juta rupiah, laba bersihnya 9.200.000. Yang kedua, naikkan harga 5%, jumlah pekerja 15, outputnya 110.250.000 rupiah dengan laba bersih 14.450.000 rupiah. Yang ketiga, kurangi 2 pekerja, jumlah pekerja 13, yang tadinya 15 dikurang 2 menjadi 13, outputnya 93.730.000 rupiah. Di sini ada pertanyaan analisis. 1. Strategi mana paling efisien? Yang kedua, apa dampak kenaikan upah terhadap jumlah tenaga kerja? Yang ketiga, bagaimana hubungan antar upah dan produktivitas? Yang keempat, bagaimana pengaruhnya terhadap inflasi dan daya belinya? Nomor 1, analisis strategi terbaik berdasarkan perhitungan. Baik, di sini kita analisis berdasarkan perhitungan ialah strategi 2.
kenaikan harga 5% adalah yang paling efisien dengan laba Rp14.450.000 hanya turun 3,67% dari kondisi awal. Strategi ini mempertahankan seluruh 15 pekerja, tidak ada PHK, memberikan keuntungan tertinggi di antara strategi ketiga, lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. Namun, perlu mempertimbangkan elastisitas permintaan konsumen. Jika permintaan elastis, kenaikan harga dapat menurunkan penjualan secara signifikan. Strategi 1, harga tetap menghasilkan laba terendah Rp9.200.000 dengan penurunan 38,67% dari laba awal 15 juta, namun menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Untuk strategi 3, kurangi pekerja yang tadinya 15 karyawan dikurang 2 menjadi 13 karyawan, menghasilkan laba hampir sama dengan strategi 1, yaitu 9 juta. Di strategi 1 itu 9.200.000, hanya beda 200, namun berdampak negatif terhadap tenaga kerja, menyebabkan banyaknya pengangguran dan berpotensi menurunkan kapasitas produksi serta kualitas pelayanan serta penurunan 40%. Jadi disimpulkan di sini bahwa memang strategi 2 lah yang paling efisien di antara strategi 1 dan 3. Karena di sini kita bisa lihat dia mempertahankan 15 karyawan tanpa mengurangi dan menghasilkan laba tertinggi Rp14.450.000 dibanding strategi 1 dan 3. 2. Dampak terhadap tenaga kerja. Kenaikan UMP dapat menyebabkan pergeseran kurva penawaran tenaga kerja dan penurunan permintaan tenaga kerja jika produktivitas tidak ikut naik. Keseimbangan pasar tenaga kerja tercapai ketika permintaan tenaga kerja sama dengan tingkat penawarannya. Ketika upah minimum ditetapkan di atas upah, keseimbangan pasar dapat terjadi kelebihan tenaga kerja atau pengangguran karena jumlah orang yang ingin bekerja melebihi jumlah yang diminta perusahaan. Pengurangan penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan untuk menjaga profitabilitas. Yang ketiga, teori produktivitas marginal. Menurut teori produktivitas marginal, perusahaan akan memperkerjakan tenaga kerja hingga nilai produk marginal sama dengan upah. Ada kecenderungan dari pemilik perusahaan untuk memperkerjakan tenaga kerja lebih banyak bila tambahan 1 orang tenaga kerja masih dapat menambah pendapatan perusahaan yang lebih besar. Perusahaan akan merekrut setiap unit input sampai suatu titik di mana nilai produk marginalnya sama dengan harganya. Jika upah naik tetapi produktivitas tidak meningkat, maka perusahaan akan mengurangi jumlah tenaga kerja untuk mempertahankan keuntungan secara maksimal. Rumus produksi marginal ialah anggota parlemen sama dengan perubahan keluaran dibagi perubahan masukan. Jika produktivitas marginal tenaga kerja lebih besar dari upah yang berpenghasilan, menambah tenaga kerja masih efektif. Namun, jika produktivitas marginal lebih kecil dari upah, menambah lebih banyak tenaga kerja tidak akan efisien dan dapat mengurangi produktivitas secara keseluruhan. Yang keempat, hubungan dengan inflasi. Kenaikan UMP memiliki dampak ganda terhadap inflasi. 1. Inflasi tarikan permintaan. Jika daya beli meningkat akibat kenaikan upah, permintaan agregat juga naik, dapat menyebabkan inflasi tarikan permintaan. Inflasi tarikan permintaan terjadi ketika tingkat harga barang dan jasa naik sebagai akibat dari peningkatan permintaan yang melebihi kapasitas produksi yang ada dalam perekonomian. Yang kedua, inflasi penekanan biaya dari sisi pengusaha.
Namun bagi pengusaha, kenaikan upah berarti kenaikan biaya produksi yang dapat memicu inflasi yang mendorong biaya. Pengusaha akan menaikkan harga untuk menutupi kenaikan biaya upah. Oke, pada bab 4 latihan dan diskusi. 1. Grafik keseimbangan pasar tenaga kerja. Analisis grafik sebelum kenaikan UMP. Titik keseimbangan W1 ialah Rp3.200.000. L1-nya ialah jumlah tenaga kerja awalnya 15 pekerja, kurva permintaan D1 dan penawaran S berpotong di E1. Setelah kenaikan UMP, upah minimum baru W2 sama dengan Rp3.520.000 di atas keseimbangan pasar. Pada W2, penawaran tenaga kerja naik, lebih banyak orang mau bekerja. Permintaan tenaga kerja turun, perusahaan kurang mampu bayar. L2 ialah jumlah tenaga kerja setelah kenaikan UMP sebanyak 13 pekerja. Terjadi surplus tenaga kerja, pengangguran sebanyak 2 pekerja. 2. Analisis kebijakan pemerintah lain. Kebijakan yang mempengaruhi harga dibagi subsidi di BBM, menurunkan biaya produksi. Harga barang turun, tarif impor menaikkan harga, barang impor ialah harga domestik ikut naik, pajak pertambahan nilai PPN meningkatkan harga akhir barang, kebijakan yang mempengaruhi tenaga kerja. Program kartu prakerja meningkatkan skill pekerja, produktivitas naik, tax holiday untuk investor menarik investasi, lapangan kerja baru, BPJS ketenagakerjaan, meningkatkan biaya tenaga kerja formal. Yang ketiga ialah simulasi elastis harga atau kasus BBM menggunakan rumus elastisitas harga permintaan. E ialah elastis permintaan sama dengan Q perubahan jumlah diminta banding jumlah kondisi awal yang Q1 dibagi P perubahan harga atau banding P1 harga awal. Data P1 ialah harga awal 2000, kuantiti 1 ialah Rp2.050.000 unit, P2 Rp2.150.000, Q2 Rp230.000 unit. Perhitungan ialah perubahan P ialah 2.150 dikurang 2.000 sama dengan 150. Untuk perubahan Q Rp230.000 dikurang Rp250.000 sama dengan negatif Rp20.000. Presentasi perubahan harga 150 dibagi 2000 sama dengan 0,075 atau 7,5%. Perubahan Q negatif Rp20.000 dibagi Rp250.000 sama dengan negatif 0,08 atau negatif 8%. Elastisnya sama dengan negatif 0,08 dibagi 0,075 menghasilkan negatif 1,067. Presentasi elastis 1 artinya permintaan elastis kenaikan harga 1% menyebabkan penurunan permintaan 1,067%. Sebaiknya perusahaan tidak menaikkan harga terlalu tinggi karena penurunan penjualan akan lebih besar. Pendapatan total dibagi pada harga 2000, total pendapatannya adalah 2000 kali Rp250.000, total revenue-nya ialah Rp500 juta. Pada harga Rp2.050.000, total pendapatannya adalah Rp2.050.000 kali 245.000, hasilnya Rp502.250.000. Ini adalah TR tertinggi atau TR maksimal. Pada harga 2.100, total pendapatannya 2.100 dikali 238.000 menghasilkan Rp499.800.000. Pada harga Rp2.150.000, TR-nya sama dengan Rp2.150.000 dikali Rp230.000 sama dengan TR-nya Rp494.500.000. Kesimpulannya ialah
harga optimal adalah Rp2.050.000 untuk memaksimalkan pendapatan. 4. Laporan kebijakan ekonomi yang paling mempengaruhi kehidupan mahasiswa. Kebijakan ekonomi dan dampaknya terhadap mahasiswa sebagai kelompok masyarakat dengan pendapatan terbatas dan konsumsi tinggi, mahasiswa sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan ekonomi. 3 kebijakan utama yang berdampak signifikan adalah kenaikan harga BBM, yang kedua inflasi, dan yang ketiga kebijakan upah minimum. Yang pertama, kenaikan harga BBM. Kenaikan BBM 15% berdampak langsung pada biaya transportasi mahasiswa. Jika sebelumnya pengeluaran transportasi Rp300.000 per bulan, kini menjadi Rp345.000, naik 15% per bulan. Efek tidak langsung juga terasa. Harga makanan di kantin yang naik 5-10%. Kos-kosan naik karena biaya operasional pemilik meningkat. Mahasiswa yang menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi online merasakan beban paling berat. Yang kedua ialah inflasi dan daya beli. Inflasi 4-5% per tahun mengikis daya beli uang saku mahasiswa. Jika uang saku 2 juta per bulan tidak disesuaikan dengan inflasi, realnya hanya setara 1,9 juta. Ini memaksa mahasiswa mengurangi konsumsi, mencari pekerjaan paruh waktu, atau berhutang. Mahasiswa dari keluarga menengah ke bawah paling terdampak karena tidak ada penyesuaian dari orang tua. Untuk yang ketiga ialah kebijakan upah minimum regional atau UMR. Kenaikan UMR positif bagi mahasiswa yang bekerja paruh waktu. Pendapatan meningkat. Namun, efek negatifnya adalah kesempatan kerja paruh waktu berkurang karena UMKM mengurangi rekrumen. Selain itu, kenaikan UMR memicu kenaikan harga barang dan jasa yang melebihi yang membebani mahasiswa non pekerja. Kesimpulannya ialah kebijakan harga BBM adalah yang paling berdampak karena efek dominonya. Transportasinya, makanan, dan kebutuhan sehari-hari semuanya naik. Mahasiswa perlu literasi finansial lebih baik dan pemerintah sebaiknya memberikan subsidi transportasi atau keringanan bagi pelajar untuk mengurangi beban ekonomi. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.